semuanya, perkenalkan nama saya Luputu Chandra Apriyani dari program studi biologi Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, di videoku kali ini kita akan membahas mengenai serangga. Tentunya teman-teman sudah tahu dan di sekitar kita banyak sekali terdapat serangga, seperti lalat, nyamuk, kecoa, semut, dan lain sebagainya. Meskipun di sekitar kita banyak sekali terdapat serangga, tetapi kadangkala sebagian besar orang masih salah menentukan yang mana saja hewan yang tergolong ke dalam kelas insekta atau serangga tersebut. Nah, maka dari itu, di videoku kali ini, saya akan mengajak kalian untuk mengidentifikasi dan juga mengetahui keanekaragaman serangga yang ada di sekitar kita. Nah, untuk itu, jangan lewatkan video ini ya. Serangga merupakan kelompok organisme yang paling banyak jenisnya. Hingga saat ini di dunia diketahui terdapat 950.000 spesies serangga atau sekitar 59,5% dari total organisme yang telah diidentifikasi. Tentunya keragaman serangga ini dikarenakan serangga dapat beradaptasi pada berbagai kondisi habitatnya, baik di hutan maupun di lahan buatan manusia, seperti di sawah, ladang, bahkan di lingkungan rumah. Keanekaragaman serangga di sekitar kita tentunya ditentukan oleh ekologi dan juga kelestarian ekosistem yang ada di sekitar kita, termasuk ekologi dan juga ekosistem yang ada di lingkungan tempat serangga itu ada, seperti yang ada di hutan, sawah, ladang, dan di berbagai macam tempat lainnya. Nah, keberadaan tumbuh-tumbuhan merupakan salah satu indikator keberadaan serangga. Mengapa demikian? Karena tumbuh-tumbuhan merupakan sumber makanan dan juga sebagai tempat perlindungan dan sebagai tempat serangga itu untuk bereproduksi. Selain karena faktor ekologi atau keberadaan tumbuh-tumbuhan, keberadaan serangga atau kemelimpahan serangga di suatu daerah juga ditentukan oleh 3 faktor lainnya. Yang pertama yaitu faktor suhu, di mana suhu sangat berpengaruh terhadap kemelimpahan serangga yang ada di suatu daerah. Nah, serangga itu tidak bisa hidup di suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Suhu optimum serangga untuk dapat bereproduksi dan dapat hidup yaitu pada suhu 25 derajat Celcius, di mana pada suhu tersebut serangga akan bereproduksi secara optimal dan meminimalisir kematian serangga sebelum waktunya. Faktor yang kedua yaitu ada kelembaban. Nah, di mana kelembaban merupakan salah satu faktor yang terpenting juga, di mana pada kelembaban yang tinggi serangga dapat hidup dengan sangat baik. Akan tetapi, apabila hujan yang terlalu deras juga akan berdampak buruk pada keberadaan serangga. Mengapa? Karena apabila hujan terlalu deras juga akan menyebabkan larva-larva serangga yang menempel pada pepohonan bisa hanyut, sehingga dapat meminimalisir atau mengurangi jumlah serangga yang ada di suatu wilayah tersebut. Dan faktor yang terakhir yaitu faktor cahaya, di mana serangga memiliki ketertarikan pada cahaya hijau dan juga kuning. Nah, faktor cahaya ini memiliki peran penting untuk reproduksi dan juga kehidupan bagi serangga. Untuk dapat mengidentifikasi serangga yang ada di sekitar kita, kita memerlukan berbagai macam peralatan. Akan tetapi, ini merupakan identifikasi sederhana, sehingga kita hanya memerlukan yang pertama, alat tulis, dan yang kedua yaitu handphone untuk mendokumentasikan. Untuk mengidentifikasi serangga, kita mulai dari lingkungan di sekitar kita, tentunya di rumah. Nah, di rumah tidak terlepas dari berbagai macam serangga yang hidup di sekitar kita, seperti semut, lalat, nyamuk, dan lain sebagainya. Contoh yang pertama yaitu semut. Semut merupakan serangga sosial yang hidup berkelompok dan mudah ditemui di lingkungan rumah, di mana semut biasanya membangun sarang-sarang di bagian bawah tanah, di mana sarangnya berupa gundukan-gundukan kecil dan ukuran semut biasanya 2 sampai dengan 3 mm. Nah, semut yang sering kali kita temukan ada di rumah yaitu semut hitam kecil. Semut termasuk ke dalam famili Formicidae. Tubuh semut terdiri atas 3 bagian, yakni kepala, mesosoma atau dada, dan metasoma atau perut. Nah, morfologi semut cukup jelas dibandingkan dengan serangga yang lain. Serta semut memiliki antena dan kelenjar metapleural, dan bagian perut keduanya berhubungan ke tangkai semut yang membentuk pinggang sempit atau yang dikenal dengan peduncle.
Nah, keragaman semut pada suatu daerah tentunya ditentukan oleh berbagai faktor, seperti intensitas cahaya, suhu, kelembaban, dan juga sumber makanan yang ada di lingkungan tersebut. Nah, keberadaan semut tentunya seringkali dianggap sebagai hama pengganggu. Akan tetapi, semut juga merupakan serangga yang mudah sekali kita temukan. Serangga yang kedua yang juga seringkali kita temukan ada di sekitar kita, yaitu lalat, di mana lalat merupakan serangga yang seringkali disebut sebagai pengganggu. Karena lalat merupakan hewan atau serangga yang dalam tubuhnya dan juga tinjanya itu membawa hospes atau penyakit-penyakit yang dapat berdampak buruk pada manusia. Lalat rumah atau yang dikenal dengan Musca domestica. Nah, lalat rumah memiliki tubuh beruas-ruas dengan tiap bagian tubuh terpisah dengan jelas. Anggota tubuhnya berpasangan dengan bagian kanan dan kiri yang simetris. Ciri khas tubuhnya terdiri atas 3 bagian yang terpisah menjadi kepala, toraks, dan abdomen, serta mempunyai sepasang antena dengan 3 pasang kaki dan 1 pasang sayap. Lalat diyakini berevolusi dari zaman Kenozoikum, mungkin di Timur Tengah, dan telah menyebar di seluruh dunia, di mana lalat ini seringkali bersifat komensalisme terhadap manusia. Serangga lainnya yang juga dapat dengan mudah ditemukan di lingkungan rumah, yaitu kecoa, di mana kecoa juga merupakan salah satu jenis serangga yang sangat menjijikan dan merupakan penyebar dari penyakit. Nah, kecoa ini mudah sekali ditemukan, tentunya dikarenakan di lingkungan rumah terdapat berbagai macam makanan yang merupakan makanan juga bagi kecoa. Kecoa memiliki ciri morfologi dengan bentuk tubuh oval, pipih dorsoventral. Kepalanya tersembunyi di bawah pronotum, dilengkapi dengan sepasang mata majemuk dan 1 mata tunggal, antena panjang dengan sayap 2 pasang dan 3 pasang kaki. Kecoa sebagian besar ditemukan di wilayah tropika, karena kecoa ini dapat hidup di wilayah tersebut dengan sangat baik. Kecoa umumnya ditemukan di rumah-rumah, pasar, lingkungan pertokoan, dan juga kantor. Nah, kecoa ini umumnya mencari makan dari makanan-makanan sisa atau juga dari tempat-tempat penyimpanan makanan. Nah, kecoa merupakan salah satu indikator dari kurangnya atau kurang baiknya sanitasi di lingkungan tersebut. Kecoa ini kerap kali dihubungkan dengan adanya keburukan sanitasi dan juga kecoa merupakan hewan yang seharusnya bisa terbang akan tetapi lebih sering atau lebih dikenal sebagai pelari yang cepat. Selain serangga yang mudah ditemukan di rumah, juga terdapat beberapa serangga yang sudah diidentifikasi dan ditemukan di ladang, sawah, dan di perkebunan. Belalang. Belalang merupakan serangga yang sangat mudah ditemukan di lingkungan ekosistem seperti sawah, ladang, kebun, dan lain sebagainya, di mana belalang dalam jumlah yang besar juga dapat dikatakan sebagai hama. Akan tetapi, belalang merupakan salah satu hewan atau serangga yang memiliki kandungan protein yang tinggi, sehingga tidak jarang di berbagai daerah, serangga ini dapat dimanfaatkan sebagai lauk pauk. Belalang kayu tubuhnya terdiri atas kepala, dada atau toraks, dan abdomen atau perut. Belalang kayu berwarna coklat kekuningan atau kuning kehijauan dengan corak warna biru gelap, terutama di bagian sayap. Bagian sayap belakang biasanya terlihat saat terbang dan berwarna merah. Individu muda biasanya berwarna hijau pucat dengan corak gelap. Nah, selain belalang kayu, belalang yang juga mudah ditemukan di berbagai lingkungan itu ada belalang sembah. Belalang sembah memiliki ciri tubuh yang besar dan memanjang berwarna coklat muda, dengan antena pendek dan protoraks panjang, di mana dilengkapi dengan femur yang berduri-duri. Tungkai depan yang panjang dan kuat berfungsi untuk menangkap mangsa. Secara morfologis, belalang sembah memiliki bentuk tubuh yang lebih ramping. Belalang sangat mudah ditemukan di berbagai macam ekosistem, umumnya di berbagai macam ekosistem terbuka hijau, seperti di ladang, sawah, kebun. Namun, belalang juga tidak jarang dapat ditemukan hinggap di tanaman-tanaman yang ada di sekitar rumah.
Selanjutnya yaitu ada kupu-kupu. Kupu-kupu merupakan serangga yang sangat indah dengan sayapnya yang berwarna-warni. Nah, kupu-kupu juga sangat mudah ditemukan di berbagai wilayah seperti di kebun, ladang, dan juga di sawah. Struktur morfologi kupu-kupu terdiri atas beberapa bagian, di mana kupu-kupu mempunyai badan yang dilengkapi dengan 2 pasang sayap, dan badan itu terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala atau toraks, abdomen, dan tubuhnya dilapisi bulu-bulu kecil sebagai sensor, dan sayapnya memiliki sisik yang dapat berperan sebagai hormon selama proses perkawinan. Kupu-kupu memiliki sepasang sayap berwarna yang cantik dan menarik, dengan diameter sayap kupu-kupu mencapai 5 cm. Kupu-kupu memiliki spesies puluhan ribu dan sangat melimpah keberadaannya. Mengapa? Dikarenakan kupu-kupu mampu hidup beradaptasi di berbagai macam lingkungan. Sehingga kupu-kupu sangat mudah ditemukan di berbagai wilayah, seperti di kebun, rawa-rawa, bahkan di tempat permukiman. Dengan syarat apabila terdapat pohon maupun bunga-bungaan sebagai makanannya. Serangga lainnya yaitu ada jangkrik dan juga capung, di mana jangkrik juga sangat mudah ditemukan di wilayah terbuka hijau seperti ladang dan juga sawah. Akan tetapi, jangkrik juga tidak jarang dapat ditemukan di wilayah permukiman, di mana jangkrik umumnya dapat hidup di wilayah tropis dan sangat mudah untuk ditemukan. Tubuh jangkrik mempunyai rangka luar dari bahan kitin yang dikenal dengan exoskeleton. Jangkrik bersayap 2 pasang dengan sepasang sayap depan dan sayap belakang. Namun ada juga jenis jangkrik yang tidak bersayap. Ukuran tubuhnya kurang lebih 2 sampai dengan 3 cm. Tubuh jangkrik dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu caput atau kepala, toraks atau dada, dan abdomen atau perut. Pada kepala jangkrik terdapat sepasang antena, mata majemuk, mata oselli, labrum atau bibir atas, labium atau bibir bawah, mandibula, dan juga alat tambahan lain yang tentunya berfungsi sebagai lidah. Dan bagian toraks terdapat alat gerak berupa 2 pasang sayap dan 3 pasang kaki. Dan yang terakhir yaitu ada capung, di mana capung juga seringkali dapat ditemukan di wilayah terbuka hijau, termasuk di wilayah permukiman apabila wilayah permukiman tersebut terbuka. Nah, capung merupakan hewan yang memiliki sayap unik dan biasanya transparan. Ciri-ciri capung yang terdiri atas 3 bagian tubuh, yaitu kepala, dada, dan perut. Kepala capung relatif lebih besar dibandingkan dengan tubuhnya. Bentuknya membulat atau memanjang ke samping dengan bagian belakang berlekuk ke dalam. Bagian yang sangat mencolok pada kepalanya yaitu sepasang mata majemuk yang besar dan terdiri dari banyak mata kecil yang disebut dengan ommatidium. Di antara kedua mata majemuk tersebut terdapat sepasang antena pendek halus seperti benang. Sayap capung memiliki bentuk yang khas, yaitu lonjong atau memanjang dan tembus pandang. Kadang-kadang berwarna menarik seperti coklat kekuningan, hijau, biru, atau merah. Tapi secara ekologi biasanya capung itu dapat hidup di wilayah perairan yang bersih, sehingga capung juga dikaitkan sebagai bioindikator sebagai kebersihan lingkungan perairan tersebut. Sehingga salah satu cara untuk menjaga keanekaragaman capung yang ada di sekitar kita yaitu dengan memelihara kebersihan dari lingkungan perairan. Nah, selain jenis-jenis serangga yang sudah saya sebutkan tadi, terdapat berbagai macam serangga yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, salah satu cara untuk dapat menjaga keanekaragaman serangga yaitu dengan menjaga kebersihan lingkungan, dengan menjaga tetap kelestarian hutan ataupun sawah ataupun ladang, dan tetap menjaga kebersihan perairan. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa menambah wawasan kalian semua. Akhir kata saya tutup dengan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.